Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru di UPT SD Negeri Raya yang kami banggakan, puji syukur alhamdulillah tak usah kita haturkan kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara praktik berbagi praktik baik saya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya ingin berbagi praktik baik hasil jika saya di Malang selama 5 hari kemarin, yaitu tentang pola pikir bertumbuh dan asesmen terstandar. Tujuan dari praktik baik ini yang pertama, peserta diharapkan mampu memahami konsep pola pikir bertumbuh. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian dan prinsip asesmen pembelajaran. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis soal terstandar. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kita akan belajar tentang pola pikir bertumbuh. Di sini ada foto Bapak Menteri Pendidikan kita ya Bapak Ibu, yaitu Bapak Profesor Abdul Muti. Beliau berkata bahwa kalau orang yang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu janganlah menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Jadi pola berpikir bertumbuh atau mindset itu pola pikir di mana kita berani keluar dari zona nyaman. Suatu contoh ya Bapak Ibu, di saat kita tidak bisa mengoperasikan komputer, maka kita tidak akan menyerah. Ya udahlah, kalau nggak bisa ya udah, emang saya nggak mampu. Jangan seperti itu. Tapi kalau orang yang mempunyai pola pikir bertumbuh itu, contohnya kalau di sini itu seperti Pak Tek Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliaunya kan tidak bisa mengoperasikan komputer. Terus bagaimana dia bisa mengoperasikan komputer? Dengan cara beliaunya membeli sebuah laptop. Karena kalau orang terbiasa menggunakan laptop, maka orang itu juga akan terbiasa mengoperasikan komputer. Itu yang pertama. Yang kedua, beliaunya juga tidak malu untuk bertanya kepada teman-temannya, kepada saya, Pak Sis, Pak Mo, dan lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini beliaunya mampu mengoperasikan komputer, mampu membuat modul ajar sendiri, mampu Zoom sendiri, sangat luar biasa. Itu Pak T termasuk seorang guru yang memiliki pola pikir bertumbuh. Seperti itu Pak. Adapun latar belakang dari pola pikir bertumbuh ini menurut hasil survei PISA tahun 2018, di mana Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persen murid yang memiliki growth mindset di bawah 40%, yaitu pada 29%. Nomor 3 dari bawah, bayangkan, tidak nomor 3 dari atas, tapi nomor 3 dari bawah. Itu menurut hasil survei PISA tahun 2018. Bapak Ibu, sebelumnya saya mempunyai sebuah gambar. Di sini ada seorang murid ya Bapak Ibu. Ketika dia belajar tentang coding, dia mengeluh, saya nggak ngerti sama sekali, ini bukan pelajaran anak SD, sulit sekali belajar coding.
Dan ketika Bapak Ibu mempunyai murid yang seperti ini, apa ya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pengajar? Kira-kira jika ada murid di kelas Bapak Ibu yang ada anak berpikiran seperti ini, kira-kira bagaimana? Bagaimana menurut Pak Adit? Bagaimana Pak Adit? Bagaimana? Jika anak itu mengeluh, oh saya nggak ngerti sama sekali pelajaran ini. Ya, terima kasih. Yang saya lakukan yang pertama, kita harus kasih semangat terlebih dahulu. Ya, kemudian yang kedua, kita kasih bagaimana anak-anak itu biar tidak jenuh atau tidak bosan terhadap pembelajaran kita. Dan kita diajak bermain-main terlebih dahulu. Kalau pelajaran PAI ini biasanya anak sebelum ke situ tak kasih tepuk semangat dan tepuk sia-sia gitu. Akhirnya anak semangat, tetapi dalam pembelajaran di tengah-tengah kadang anak juga semangat dan tidak, ini tergantung anaknya, karena anak-anak melihat situasi kesehatan juga, melihat kondisi anaknya, ini juga kita lihatkan. Tapi untuk pembelajaran agama, anak-anak tetap semangat dan mengikuti yang baik. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Adit. Itu jawaban yang sangat luar biasa. Berarti Pak Adit sudah menerapkan pola pikir bertumbuh untuk peserta didiknya. Ya, yang dilakukan contohnya sudah dijelaskan tadi sama Pak Adit, yaitu kita harus memberikan semangat. Bisa kita lihat pada gambar yang atas. Kamu belum bisa membuat gamenya sekarang, tapi kamu sedang belajar dan makin dekat dengan sana. Beri anak tersebut semangat agar dia suka dengan pelajaran tersebut. Dan ketika dia berhasil, beri dia pujian atau reward. Seperti yang ada pada gambar di bawah. Wah, kamu sudah bisa membuat karakter bergerak. Itu hasil dari usaha kamu tadi. Maka anak tersebut percaya dirinya akan tumbuh. Dan ada di gambar terakhir, hari ini saya berhasil menyusun 3 blok perintah. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya mempunyai contoh permasalahan pola pikir. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu ya. Pada awal tahun ajaran baru, sekolah menerapkan mata pelajaran baru di kelas 6, yaitu coding dan keempat. Si Raka yang cenderung mempunyai gaya belajar kinestetik, gaya belajar menurut diferensiasikan ada 3, kinestetik, visual, dan auditory. Kebetulan si Raka ini mempunyai gaya belajar yang kinestetik Bapak Ibu. Merasa tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran KA dengan harus duduk bersama-sama di depan komputer, membayangkan banyak simbol-simbol pemrograman yang baginya akan membuatnya pusing dan bosan. Saat pembelajaran berlangsung, si Raka kesulitan mengikuti pelajaran dan ingin izin ke toilet keluar kelas. Suatu hari, jam pelajaran KA berlangsung, kemudian wali kelas 6 menemukan si Raka sedang menendang bola main dan yang dibuatnya sendiri dari gumpalan plastik bekas bersama teman dari kelas lain. Bagaimana menurut Bapak Ibu melihat kondisi ini dan bagaimana menyikapinya? Ini saya punya dua pola pikir Bapak Ibu dalam menghadapi Raka tadi. Ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Bagi guru yang memiliki pola pikir tetap, maka mereka akan seperti ini. Raka memang tipe anak seni, bukan anak teknologi. Coding terlalu rumit buat dia. Kalau dia tidak paham dari awal, ya susah. Itu bukan untuk semua anak. Jadi dia menilainya, Raka kalau tidak bisa, ya sudah. Itu merupakan pola pikir tetap. Berbeda dengan guru yang memiliki pola pikir bertumbuh, maka dia akan berpikiran seperti ini Bapak Ibu.
punya kreativitas tinggi, saya bisa kaitkan coding dengan seni agar dia lebih tertarik lagi pelajaran itu. Dan juga saya akan membantu Raka memahami langkah demi langkah. Semua anak bisa belajar akan asal pendekatannya tepat, maka guru itu akan terus berusaha memahami Raka agar bisa belajar dengan tepat. Baik Bapak Ibu, ini saya mempunyai LK. Dampak Bapak Ibu cuma mencentang-centang sesuai hati nuraninya Bapak Ibu. Saya bagi dulu ya. Ini menentukan apakah Bapak Ibu mempunyai pola pikir tetap ataukah Bapak Ibu guru mempunyai pola pikir bertumbuh. Menurut saya bagian dulu. Ini ada 20 soal ya Bapak Ibu. Satu-satu pun tidak bisa Ya, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Nomor 1, kemampuan Anda adalah suatu yang sangat mendasar yang tidak banyak Anda ubah lagi. Apakah Anda setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah itu tinggal Bapak Ibu cetak menurut hati nuraninya Bapak Ibu. Silang boleh, cetak boleh, nggak apa-apa. Itu terserah Bapak Ibu. Nanti akan dihitung jumlah skornya dari hasil cetakannya Bapak Ibu. Silakan dikerjakan dulu. Nggak usah dipikir Bapak Ibu itu menurut hati nuraninya, tinggal centang-centang. Oh saya tidak setuju, oh saya setuju dengan pendapat ini, tinggal itu saja. Bentar, saya ambilkan. Iya, tinggal disilang atau disilang. Itu terserah Bapak. Saya kira sebentar Bapak Ibu karena itu hanya 20 soal yang mencita-cita tidak mengisi Bapak Ibu. Ini bulinya juga sudah selesai. Sangat hebat. Iya, bulinya. Berarti yang kedua juga. Oke, itu yang nomor 2. Nanti jawaban Bapak Ibu. Misal nomor 1 Bapak Ibu menulis sangat setuju, berarti nilainya 0. Jika nilai setuju berarti nilainya 1. Nanti totalnya dihitung ya Bapak Ibu. Ada berapa kira-kira? Nah, total itu akan menentukan apakah Bapak Ibu termasuk pola pikir bertumbuh ataukah pola pikir tetap.
Sudah Pak Mol? Coba sekarang Pak Mol dilihat yang nomor 2 itu. Lingkari angka-angka yang sesuai dengan jawaban Anda. Ya, coba dilingkari terus ditotal Pak Mol. Berapa totalnya? Sudah Pak Mol, coba ditotal dulu semuanya. Ya. Sudah ketemu Pak Mol? Kira-kira totalnya berapa Pak Mol? Iya, totalnya berapa? 49. Oh, sangat luar biasa. Jadi ya, ini cara menentukan profil pola berpikir. Untuk pola berpikir tetap, yaitu skor 1 sampai 20. Untuk pola pikir tetap dengan sedikit pola pikir bertumbuh, nilainya 21 sampai dengan 33. Untuk pola pikir bertumbuh dengan sedikit pola pikir tetap, nilainya 34 sampai 44. Nah, untuk pola pikir bertumbuh, nilainya 45 sampai 60. Karena apa? Karena Pak Mol memiliki nilai 49, maka Pak Mol sudah termasuk guru yang memiliki pola pikir bertumbuh. Luar biasa sekali. Saya yakin guru-guru di sini juga sebagian besar bahkan semuanya memiliki pola pikir bertumbuh. Jadi bulinya ada berapa bulinya totalnya? Oh, ada 60, luar biasa. Ini malah nilai sempurna. Jadi bulinya ini termasuk guru yang sangat memiliki pola pikir bertumbuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, itu sedikit materi tentang pola pikir bertumbuh. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi yang kedua yaitu asesmen terstandar. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih pengertian dari asesmen. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022, asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Itu pengertian asesmen menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022 Bapak Ibu. Adapun prinsip asesmen itu ada 3. Yang pertama, berkeadilan. Maksudnya tidak mempengaruhi latar belakang murid. Kriteria sesuai dengan tujuan asesmen. Tentang berkeadilan ini saya ingat Bapak Ibu, saya itu kurang setuju dengan alat bantu seperti itu ular tangga Bapak Ibu, ular tangga pada yang digunakan pada mata pelajaran. Karena apa? Karena ular tangga itu menggunakan hoki dari peserta didiknya. Suatu misal,
suatu ular tangga yang disiapkan guru itu ada 20 soal ya Bapak Ibu. Dan anak yang memiliki hoki yang tinggi setiap melempar dadu akan keluar dadu berjumlah 6. Jadi untuk 20 soal dia cuma memerlukan 4 soal saja. Dan berbeda dengan anak-anak yang memiliki hoki yang buruk seperti saya ini, dia melempar hanya keluar angka 1. Belum lagi ada ularnya itu belorot ke bawah lagi, bahkan bisa sampai 20 lebih soal. Nah itu kan tidak adil. Jika kita menilai, apakah kita menilai yang cepat ataukah kita menilai yang banyak soal? Nah itu kan adilku ya Bapak, itu menurut saya belum berkeadilan. Yang kedua yaitu objektif, berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, bebas dari subjektivitas penilai. Yang ketiga prinsipnya yaitu edukatif, yaitu memberikan umpan balik yang bersifat mendidik, memperbaiki perencanaan pembelajaran. Adapun fungsi asesmen Bapak Ibu, fungsi asesmen itu ada 3. Assessment of learning ini digunakan untuk menilai pencapaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kedua, assessment for learning ini untuk mengidentifikasi kesulitan belajar murid, pemecahan masalah melalui remedial, pengayaan, dan pembinaan sikap. Dan yang ketiga yaitu assessment of learning, yaitu murid ikut aktif sebagai pembelajar, umpan balik perbaikan kinerja guru. Baik Bapak Ibu, dalam menulis tes Plater standar ada kerangkanya. Yang pertama ada 3 yang perlu dipahami, yaitu jenis soal, kaidah soal, dan juga bentuk soal. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita ke jenis soal dulu ya Bapak Ibu. Jenis soal ada 2, yaitu jenis soal tunggal dan soal grup. Pada soal tunggal ini 1 stimulus digunakan hanya untuk 1 soal. Dan pada soal grup ini 1 stimulus digunakan untuk beberapa soal. Ini biasanya ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia atau yang lainnya. Di sisi bahasa Indonesia kan ada bacaan yang banyak, itu 1 stimulusnya, dan itu digunakan oleh beberapa soal. Itu dinamakan adalah soal grup. Adapun kaidah penulisan soal dari substansinya, yaitu soal itu sesuai dengan materi, relevan, dan mutakhir. Konstruksinya, rumusannya jelas, sistematis, dan tidak rancu. Dan dari bahasanya, soal yang terstandar itu biasanya bahasanya komunikatif, mudah dipahami, dan sesuai kaidah soalnya. Untuk bentuk soal ya Bapak Ibu, kita fokus ke bentuk soal pilihan ganda dulu. Bentuk soal pilihan ganda itu ada 2, yaitu pilihan ganda biasa yang terdapat 1 kunci jawaban, dan ada juga pilihan ganda kompleks atau MCMA, yaitu lebih dari 1 jawaban benar. Responnya bisa benar dan salah ataupun sesuai dan tidak sesuai. Pasti Bapak Ibu guru sudah hafal dengan ini. Adapun unsur-unsur yang wajib dari soal ada skenario, ada pokok soal, ada jawaban yang benar, dan juga ada jawaban pengecoh. Seperti yang saya tampilkan di sini Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari anatomi soal tes terstandar. Di sini ada soalnya, ada jawaban yang benar, dan juga ada jawaban pengecoh. Tapi di sini masih kurang sesuai dengan kaidah penulisan soal Bapak Ibu yang atas. Kenapa? Karena pada kaidah penulisan soal, pada jawabannya itu harus dimulai dari angka yang terkecil. Nah, padahal di
situ angka yang terkecil ada di D. Seharusnya yang A itu 0,08 urut sampai ke yang angka terbesar 3,80 itu di E. Dan ini kan masih diajak, berarti ini kurang sesuai dengan kaidah penulisan soal. Kita lihat juga soal yang bawah Bapak Ibu. Ini ada suatu soal. Betul, ada pokok soal, ada jawaban benar, dan ada juga jawaban pengecoh. Tapi ini juga kurang sesuai Bapak Ibu, karena jawaban pengecoh itu harus setara. Jadi kalau ada yang panjang, itu dari panjang semua, jangan seperti ini. Ada yang panjang, yang lainnya pendek. Anak-anak sebagian besar akan berpikir, oh ini yang panjang berarti jawabannya benar. Seperti itu biasanya anak-anak seperti itu. Dan jawaban pengecohnya ini jangan seperti ini, Asia Timur, Asia Tengah semua, dan yang terakhir Asia Tenggara. Itu tidak sesuai. Jadi jawaban pengecoh itu harus setara. Jadi kalau ada Asia Timur, ada Asia Barat, Selatan, dan Tenggara itu menjadi lebih host. Jadi anak-anak lebih berpikir lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada pun jenis soal. Jenis soal yang pertama yaitu ada soal tunggal. Soal tunggal merupakan hitung soal yang hanya mengacu pada satu stimulus. Seperti ini adalah stimulusnya dan ini adalah soalnya. Satu stimulus hanya digunakan untuk satu soal. Dan ini contoh soal yang baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di pilihan A, B, C, D di sini menggunakan pot 1, 2, 3, dan 4. Bukan pot A, B, C, dan D, tapi menggunakan pot 1, 2, 3, dan 4. Menurut Pak Agus Purnomo dari malam kemarin, kalau usianya A, B, C, D sebaiknya menggunakan pot 1, 2, 3, 4 atau menggunakan pot Romawi 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau menggunakan pot A, B, C, D itu kurang sesuai dengan kaidah penulisan soal Bapak Ibu. Ini adalah juga contoh soal tunggal pilihan ganda kompleks. Jadi satu stimulus untuk digunakan pada satu soal, baik itu benar ataupun salah. Ini juga contoh soal yang baik Bapak Ibu, karena gambar ini berfungsi dalam soal. Misal kita menutup gambarnya, maka kita tidak akan bisa mencari jawabannya. Misal gambarnya ditutup, kita tidak akan bisa mencari jawabannya seperti itu. Nanti saya akan contohkan ada contoh gambar yang tidak berfungsi dalam soal. Yang kedua yaitu soal grup. Soal grup menggunakan satu stimulus untuk beberapa soal. Nah, ini contoh dari soal grup yang benar. Di sini ada satu bacaan digunakan untuk soal 1 dan juga soal 2. Jadi soal grup itu satu stimulus digunakan untuk beberapa soal. Selanjutnya ada soal grup pilihan ganda kompleks. Di sini ada soal dan digunakan untuk mana yang pilihan ganda benar dan salah. Ini juga contoh 2. Yang terakhir yaitu kaidah tes terstandar. Terdapat 6 acuan kaidah atau panduan pengembangan soal tes standar Bapak Ibu. Yang pertama yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Ini yang penting. Ini adalah contoh soal yang salah. Kenapa? Karena soalnya tidak sesuai dengan indikator. Kita lihat indikatornya dulu. Disajikan sebuah gambar lingkaran yang ada di dalamnya terdapat sebuah persegi. Ya sudah benar, ada lingkaran, ada persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran, ya sudah sesuai. Tapi kita lihat di indikator yang bawah ini. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi. Jadi indikatornya kan disuruh menghitung luas lingkaran. Tapi kita lihat pada pertanyaannya, diketahui
persegi ini luas daerah lingkaran yang diarsir. Berarti kan yang diarsir saja, tidak lingkaran semuanya. Padahal di indikator itu lingkaran semuanya. Di indikator seharusnya kita hanya mencari luas lingkaran saja, tapi ini disuruh mencari luas lingkaran, mencari luas persegi, terus luas lingkaran dikurangi luas persegi, kan tidak sesuai dengan indikator. Baik, jadi soal itu harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, soal harus logis dari segi materi. Yang ketiga, konsep soal harus benar dan mutakhir. Yang keempat, substansi soal tidak boleh memicu konflik atau mengandung syarat. Dan yang kelima, substansi soal tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan provokasi. Ini contoh yang kurang baik, Bapak Ibu. Saya bacakan dulu ya. Si A ketahuan mencopet oleh guru ketika ulangan matematika. Sepulang sekolah, teman-temannya mengejek. Si A tidak terima dan mulai memukul. Temannya dipukul tersebut membalas, memukul dan menendangnya. Teman-temannya lagi ikut mengeroyok. Nah, itu kan memicu konflik ya Bapak Ibu, atau kekerasan ini tidak sesuai dengan kaedah penulisan soal. Untuk yang keenam yaitu substansi soal tidak bertujuan atau mempromosikan sebuah produk. Suatu misal, Pak Teng ini mau seorang Instagram, seorang selebgram. Nah, walaupun soal selebgram tidak boleh, waktu membuat soal tidak boleh mencantumkan labelnya, ada aqua, ada mineral dan lain-lain sebagainya, itu tidak boleh mempromosikan. Jadi sebaiknya botol A, botol B, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah konstruk soal. Aspek konstruk memegang peranan penting agar benar Bapak Ibu. Tinggal sedikit loh Bapak Ibu, tenang. Yaitu konstruk soal, ada pokok soal dan rumusan soal. Ini contoh soal yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Kita lihat pada soal yang satu. Pada bagian tesis terdapat saluran. Nah, ini kan disuruh menjawab ya soal satu. Yang soal dua, bagian yang dimaksud soal satu memiliki fungsi. Jadi kalau anak-anak menjawab soal nomor satu salah, otomatis soal nomor 2 dan seterusnya juga salah. Jadi tidak boleh soal antara soal satu dan soal lainnya itu tidak boleh bergantung. Itu Bapak Ibu. Kalau yang nomor satu salah, nomor 2 salah, ya kasihan nanti anaknya. Inilah contoh yang baik. Kenapa baik? Karena pada gambar ini berfungsi Bapak Ibu. Kita lihat ada gambar lapisan atmosfer. Karakteristik lapisan 1 pada gambar adalah, berarti kita tidak bisa menjawab kalau tidak melihat gambarnya. Ini contoh soal yang baik. Berbeda dengan ini contoh yang kurang baik. Walaupun ada gambar, tapi gambarnya tidak berfungsi Bapak Ibu. Kita coba tutup gambarnya, maka sama saja kita bisa mencari jawabannya. Karakteristik lapisan troposfer adalah, tanpa adanya gambar kita juga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi itu contoh yang kurang baik. Selanjutnya adalah soal tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Negatif ganda itu seperti apa ya Bapak Ibu? Contohnya seperti ini. Berikut ini bukan, ada bukan, terus yang terakhir ada kecuali, kan double. Jadi tidak boleh ada negatif ganda, itu tidak boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah dari segi bahasanya. Bahasanya harus komunikatif, sederhana, dan juga mudah dipahami oleh murid. Saya punya contoh soal yang kurang baik dan juga contoh soal yang baik.
dari segi bahasanya tadi ya Bapak Ibu. Contoh soal yang kurang baik apabila mau memperkecil gaya gesek dapat dengan cara ini kan kalau dalam kaidah bahasa Indonesia ini kurang tepat ya bahasanya. Alangkah baiknya jika menggunakan bahasa yang baik, contohnya upaya untuk memperkecil gaya gesek dapat dilakukan dengan cara seperti itu. Ini sebenarnya masih banyak, ada soal isian dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya berbagi praktik baiknya cuma dalam sini saja. Sekian dan terima kasih. Apabila ada saran saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.